Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riana Prianto, NPM 243150440. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang termokimia. Apa sih termokimia itu? Termokimia adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari hubungan antara panas atau kalor dengan perubahan kimia, fokus pada perubahan energi dan dalam suatu reaksi kimia, contohnya pada pembakaran, fotosintesis, dan pelarutan garam. Nah, sistem-sistem dalam termokimia yaitu ada sistem atau juga disebut sebagai bagian yang diamati atau reaksi kimia. Nah, di situ ada sistem terbuka, yaitu memungkinkan pertukaran energi dan materi. Lanjut, ada lagi juga sistem tertutup atau memungkinkan pertukaran energi tetapi tidak materi. Ada juga sistem terisolasi, yaitu tidak memungkinkan pertukaran energi maupun materi. Ada juga yaitu lingkungan yaitu bagian di luar sistem yang berinteraksi dengan sistem. Nah, selanjutnya juga dalam termokimia ada dua reaksi, yaitu reaksi eksoterm dan endoterm. Eksoterm yaitu melepaskan kalor ke lingkungan dengan delta H kurang dari 0, contohnya kayak pembakaran dan netralisasi asam basa. Ada juga reaksi endoterm, yaitu menyerap kalor dari lingkungan dengan delta H-nya yaitu lebih dari 0. Contohnya itu kayak fotosintesis dan larutan NH4NO3 di dalam air. Selanjutnya yaitu entalpi. Entalpi industri adalah jumlah energi dalam suatu sistem pada tekanan tetap. Perubahan entalpi atau delta H adalah jumlah panas yang diserap atau dilepas dalam suatu reaksi pada tekanan tetap. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi delta H atau entalpi yaitu jenis reaktan atau produk, jumlah mol dan zat yang bereaksi, keadaan fisik yaitu padat, cair, dan gas. Selanjutnya yaitu kalorimetri. Kalorimetri adalah teknik untuk mengukur perubahan kalor dalam suatu reaksi. Alat yang digunakan biasa disebut dengan kalorimeter. Nah, jumlah kalor yang dikeluarkan untuk menaikkan suhu 1 gram suatu zat sebesar 1 derajat Celcius yaitu disebut kapasitas kalor. Selanjutnya yaitu ada hukum Hess. Entalpi suatu reaksi tidak bergantung pada jalannya reaksi, tetapi bergantung pada keadaan awal dan akhir reaksi. Hukum Hess digunakan untuk menghitung delta H suatu reaksi secara tidak langsung. Nah, biasanya termokimia itu digunakan di industri sebagai produksi pupuk atau bahan bakar. Ada juga lingkungan, yaitu perubahan iklim atau pemanasan global. Ada juga di kehidupan sehari seperti memasak, pembakaran sampah, dan lain-lain. Sekarang lanjut ke contoh soal. Contoh soal pertama, reaksi eksoterm dan endoterm. Reaksi pembakaran metana menghasilkan panas. Pernyataan yang benar mengenai reaksi ini adalah yang A, reaksi endoterm, yaitu delta H-nya positif. Yang B, reaksi eksoterm, delta H-nya juga positif. Sedangkan yang C, reaksi endoterm, delta H-nya negatif. Dan D, reaksi eksoterm, delta H-nya negatif. Nah, jawabannya itu
pembakaran yang dilepaskan panas, artinya reaksi ini adalah eksoterm. Pada reaksi eksoterm, hal ini bernilai negatif. Maka jawabannya adalah yang D. Reaksi eksoterm dengan delta H yaitu negatif. Selanjutnya, contoh soal 2, perhitungan entalpi. Diketahui persamaan reaksinya yaitu C plus O2 menjadi CO2. Delta H-nya yaitu min 393,5 kJ per mol. Pertanyaannya, berapa kalor yang dihasilkan jika dibakar 2 mol karbon? Jawabnya yaitu setiap 1 mol karbon dibakar menghasilkan min 393,5 kJ. Maka 2 mol karbon akan menghasilkan 2 dikali min 393 per 5 akan menjadi min 787 kJ. Selanjutnya yaitu contoh 3, Kumhes. Diketahui suatu reaksi C plus O2 menjadi CO2 dengan AH dengan delta H min 393,5 kJ per mol. Dan H2 plus setengah O2 menjadi H2O dengan delta H min 285,8 kJ per mol. Ada juga reaksi C2H2 plus 5/2O2 menjadi 2CO2 plus H2O dengan delta H min 1299,6 kJ per mol. Yang ditanya yaitu hitunglah entalpi pembentukan asetilena atau C2H2 dari unsur-unsurnya. Selanjutnya yaitu jawabannya, tulis pertanyaan pertama itu tuliskan reaksi pembentukan C2H2. Proses pembentukannya yaitu manipulasi persamaan reaksi yang diketahui. Nah, reaksi di atasnya yaitu 2C plus H2 akan menjadi C2H2. Nah, yang akan kita manipulasi yaitu persamaan pertamanya tetap, persamaan keduanya dikalikan 2, dan persamaan ketiganya dibagi 2 dan dibagi 2. Berikut adalah jumlahkan semua persamaan yang telah dimanipulasi. Tadi kan persamaan pertamanya kan tetap, terus persamaan keduanya itu dikali 2, dan persamaan ketiganya yaitu dibalik dan dikali 2. Maka reaksi akhirnya akan menjadi 2C plus H2 menjadi C2H2 dengan delta H yaitu 225,7 kJ per mol. Nah, jadi entalpi pembentukan C2H2 adalah plus 225,7 kJ per mol. Karena nilai delta H positif, maka reaksi pembentukan C2H2 merupakan reaksi endoterm.
Selanjutnya contoh soal keempat yaitu kalometri. Sebanyak 50 gram NaOH dilarutkan dalam 100 ml air. Suhu larutan dinaikkan dari 25 derajat menjadi 35 derajat. Jika kalor jenis larutan dianggap sama dengan kalor jenis air, yaitu 4,2 Joule per G derajat Celcius, hitunglah perubahan entalpi pelarutan NaOH. Langkah pertama yaitu hitung massa total larutan. Massa total larutan yaitu 50 gram ditambah 100 gram. Maka akan menjadi 150 gram. Langkah selanjutnya yaitu hitung perubahan suhu. Perubahan suhu dilambangkan dengan delta T dengan rumus suhu akhir dikurang suhu awal. Suhu akhirnya kan 35 derajat dikurang 25 derajat. Maka perubahannya yaitu 10 derajat Celcius. Langkah selanjutnya itu hitung kalor yang diserap larutan dengan rumus Q sama dengan M kali C kali delta T. Masanya kan tadi 150 dikali 42, 4,2 Joule per G derajat Celcius dikali 10 derajat Celcius akan menghasilkan 6.300 Joule. Langkah selanjutnya yaitu hitung perubahan entalpi. Karena reaksi pelarutan NaOH menyebabkan suhu larutan naik, maka reaksi ini bersifat eksoterm. Oleh karena itu, nilai delta H bernilai negatif. Maka nilai delta H yaitu menjadi min 6.300 Joule. Jika diubah menjadi kilojoule yaitu min 6,3 kilojoule. Jadi, perubahan entalpi pelarutan NaOH adalah min 6,3 kilojoule. Tanda negatif menunjukkan bahwa reaksi pelarutan NaOH adalah reaksi eksoterm, yaitu melepaskan kalor ke lingkungan. Kesimpulan dari semua materi ini yaitu hukum Hess adalah sebuah prinsip fundamental dalam termokimia yang menyatakan bahwa perubahan entalpi atau delta H suatu reaksi hanya bergantung pada keadaan awal dan akhir reaksi, bukan pada jalannya reaksi. Artinya, tidak peduli berapa banyak tahapan yang dilalui dalam suatu reaksi, total perubahan entalpinya akan selalu sama. Adapun konsep kuncinya yaitu entalpi atau ukuran perubahan kalor dalam suatu reaksi pada tekanan tetap. Reaksi eksoterm yaitu melepas kalor ke lingkungan yang bernilai negatif. Reaksi endoterm yaitu menyerap kalor dari lingkungan yang bernilai positif. Nah, diagram siklus Hess yaitu visualisasi grafis untuk menghitung perubahan entalpi. Terima kasih. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.